guys, welcome to our first ever podcast. Hari ini gue lagi bareng sama Kezia sama Aira. Jadi kita langsung masuk ke temanya aja kali ya. Hari ini kita bakal ngebahas tema mungkin untuk beberapa orang kalau ngelakuin hal ini bakal put some more effort, yaitu public speaking. But then in other side, gue selalu ngeliat kayak Kezia sama Aira tuh really good at public speaking. So in the next 10 minutes, gue mau ngebongkar rahasia, tips and trick dari mereka berdua. Or maybe mereka berdua bukan expert, tapi kita bisa coba tips and trick dari mereka. Oke, kita mulai dari masalah yang pertama dulu kali ya. Nervous. Suka ada momen kan kayak gimana kita mau presentasi atau kita mau ngomong di depan orang banyak, pas maju presentasi tuh tiba-tiba kayak kita ngeblank, kita nggak tahu tiba-tiba mau ngebahas apa, terus kita udah bingung lah pas kita udah di depan banyak orang itu. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Terus gimana caranya ngehandle rasa gugup itu sebelum mulai ngomong? Mungkin mulai dari mana, siapa dulu? Kezia dulu ya. Kezia dulu. Jadi kalau rasa nervous itu pasti pernah ada. Bahkan mungkin setiap mau maju, setiap mau ngomong di depan orang banyak, itu masih ada rasa nervous. Tapi rasa nervous itu kalau misalnya kita latih terus menerus, pasti dia bakal berkurang. Jadi di awal mungkin kalau misalnya kita baru mau maju, kita tuh bakalan takut banget, nervous banget. Tapi karena itu yang aku rasain, jadi benar-benar nervous banget sampai semuanya tuh ngeblank, semuanya lupa. Karena aku pernah udah maju, udah siapin materi dari semalam, tiba-tiba pas maju di depan orang-orang aku jadi ngeblank, aku nggak tahu mau ngomong apa. Cuman dari situ aku kan berarti melakukan kesalahan kan di situ. Yeah. Nah, dari kesalahan itu aku belajar. Jadi kalau misalnya tadi aku maju, aku tuh ngeblank tentang ini, aku tuh terlalu deg-degan, terlalu mikirkan banyak hal yang harusnya nggak aku pikirin, makanya aku jadi blank, jadi gugup. Nah, cara aku mengurangi itu adalah latihan lagi. Terus kayak aku menganggap kalau misalnya orang-orang itu tuh, orang-orang yang melihat ke kita itu tuh kayak nggak ada. Jadi anggapnya aku lagi ngomong sendiri dan aku harus menjelaskan supaya orang-orang itu paham. Nah, kalau dari kesalahan itu kan kita semakin belajar, kita latihan terus. Jadinya rasa nervous itu tuh lama-lama memudar, menghilang. Mungkin masih ada ya, tapi sedikit dan nggak akan separah waktu awal. Jadi emang harus coba dulu sih, harus berani coba dulu. Oke, love that insight. Terus juga tadi lu mention latihan terus. Nah, Iya. bentuk latihannya tuh kayak gimana sih? Biasanya aku tuh latihan kalau misalnya biasanya latihan aku tuh tergantung sih. Biasanya kayak kadang sebelum tidur aku coba ngomong sendiri aja. Kalau bukan sebelum tidur, mungkin pas lagi jam kosong nih, lagi free, kita lagi nggak tahu mau ngapain, coba latihan aja di depan kaca. Gimana sih kita tuh kelihatannya, gimana mimik kita, gimana gerakan tangan kita, gimana body language kita, supaya kita tuh juga gak kelihatan gugup dari situ. Jadi dari latihan itu. Mungkin dari Aira sekarang? Dari Aira. Sebenarnya mungkin dari aku sendiri tuh gak bakalan jauh beda banget sama Kezia, karena kayak the first time pasti bakalan ngerasain kayak wah gila, masa sih gue harus ngomong depan banyak orang. Sedangkan waktu itu kalau pengalaman aku tuh bener-bener orang yang nggak pernah buat berani sebenarnya. Cuman karena waktu itu juga presentasi yang awal banget aku bisa jadi kayak sekarang ini, itu karena ngeberaniin diri. Nah, kalau Kezia kan menganggapnya tuh di depan kita tuh nggak ada orang ya, publiknya tuh bener-bener kayak lagi ngomong sendiri aja. Nah, tapi kalau dari pandangan aku, justru aku tuh harus ngeliat orangnya ini. Jadi gimana biar aku lebih bisa ngejalanin suatu apa yang aku omongin di depan ini, ngelihat respon mereka tuh baik gitu. Nah, dari situ aku belajar, tapi juga aku tuh harus ngelihat ekspresi mereka terhadap aku tuh gimana. Apakah aku boring depan mereka, atau aku kayak nggak menarik perhatiannya mereka. Kan kalau
kalau misalnya kita di depan umum otomatis harus narik pandangan mereka biar ke sisi kita dong. Maksudnya kayak dia tuh harus perhatiin apa yang aku maksud, apa yang aku jelasin, nah kayak gitu. Cuman kalau misalnya tadi buat ngatasin si nervousnya ini gimana, intinya tuh percaya diri. Nah kalau aku nggak bisa tipikal orang yang latihan sebelum-sebelumnya, karena kalau dari pribadi aku tuh bakal terpatok nantinya, dan itu jadi nggak konsen, blank semua, dan bakalan jadi ricu tuh maksudnya kayak kacau nanti di depan. Jadi kalau misalnya buat aku lebih mending spontan dan ya lebih mending spontan dan aku paham alurnya kebanding aku harus belajar mencoba. Nah nanti aku bakal terpatok, jadi aku nggak bisa kalau kayak gitu. Oke, berarti ada perbedaan ya dari keduanya. Yang satunya harus latihan terus, yang satunya harus kayak spontan dan intinya kalau Aira tuh Ini paham sama apa yang dibawain. Oke. Terus ke pertanyaan kedua, kayak kan ini nggak jauh sama jawaban Aira tadi. Berartiin kan kalau kalian berdua kalau ngomong itu orang-orang selalu pay attention sama kalian kan. Nah, what's the trick gitu? Triknya gimana caranya biar kayak kita ngomong dan orang nonton gak ngerasa bosen dan selalu pay attention gitu sama kita. Mungkin dari pengalaman siapa dulu boleh? Oke, kalau dari pengalaman aku sebenarnya itu agak susah sih ya, apalagi kalau misalnya kita contohnya kayak kita berdua pernah jadi MC ya Kay. Nah itu tuh menurut aku agak sulit kalau misalnya kita jadi MC. Cuman kalau misalnya di bagian presentasi kayak kelas ataupun kayak di materi, itu menurut aku cukup mudah karena seseorang akan memperhatikan apa yang kita jelaskan, karena itu masuk ke teori pembelajaran kan. Otomatis itu untuk dirinya sendiri gitu. Cuman kalau misalnya MC jangkauannya luas kan, entah itu memang akan menjadi pribadi dia untuk dia ingat apa yang aku bahas nantinya. Kan kalau MC tuh nggak hanya untuk formal ya, bisa aja kayak materi-materi yang emang sebenarnya orang tersebut juga yang nggak peduli sebenarnya. Nah kalau buat aku, kalau buat MC yang penting kita attractive sama mereka, kita peduli sama mereka, bukan hanya kita yang mau dipedulikan yang dipandang, tapi kita harus aware juga sama mereka. Kayak kalau ya harus interaktif, dan juga kayak misalnya kalau misalnya mereka udah gagal fokus nih, otomatis kita harus ngebuat apa ya, ice breaking misalnya, contohnya kayak gitu, atau enggak kita ubah topiknya, jadi kita yang balik nanya ke mereka biar attention mereka tuh balik lagi sama kita. Oke, gitu. Dari Aira gimana, dari Kezia? Keren sih. Sebenarnya kalau dari aku kayaknya nggak beda jauh ya sama Aira. Kalau misalnya aku tuh kan lebih sering di materi ya. Kalau MC kan kayak baru beberapa kali. Jadi untuk sekarang aku masih menguasai di materinya. Kalau misalnya di materi, ya kita kayak harus atraktif juga sih. Kalau misalnya kita ngejelasin materi doang, terpaku sama kayak poin-poin materinya, teksnya, itu pasti bakal ngebosenin banget, bakal bikin ngantuk. Jadi supaya nggak kayak gitu, kita harus pahamin nih materinya itu kayak gini, jadi nanti kita jelasin ke mereka, kita natap mereka tanpa terpaku sama teks, tanpa baca-baca teks. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh lebih kelihatan atraktif, sama lebih kelihatan kayak kita ngobrol aja gitu, bukan iya kan, kayak kita ngobrol aja. Jadi karena orang biasanya lebih suka kalau di-include daripada kayak kita ngomong sendiri. Benar. Nah mungkin kalau aku kayak gitu sih ya, dan pokoknya nggak beda jauh sama Aira sih kalau untuk MC juga. Berarti juga kuncinya harus interaktif ya, biar kayak gak ngerasa di apa sih? Dongengin ya? Iya, didongengin, kayak diceritain gitu. Karena aku juga sih, iya benar-benar dari pengalaman aku juga ada beberapa aku jadi audiens, terus ada orang tuh ngebawain acara, dia ya bikin ngantuk deh intinya, dan cara kalian tuh ya ternyata kayak gitu buat biar orang pay attention sama kalian. Oke, makasih ya untuk insight-insightnya. Dari obrolan tadi kita ini, kita jadi tahu gitu, public speaking itu bukan kayak purely dari bakat kita dari awal. Public speaking tuh skill yang bisa kita pelajari gitu. Thank you so much ya Aira sama Kezia sekali lagi.
Oke, buat kalian juga remember one thing, di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi no one has the right to judge us. Jadi tetap belajar, jangan takut untuk selalu mencoba karena itu bagian dari proses. Mungkin podcast kita udah cukup sampai sini. Terima kasih. Goodbye. Guys, sampai jumpa di next podcast kita ya. Emang bakal ada? Oh,